Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang indah ini, mari kita perdengarkan pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Saya Andi dari Palembang, ingin bertanya kepada Pak Guru. Pertanyaan saya mengenai doa, Pak Guru. Seperti kita ketahui bersama bahwa doa itu adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang kita inginkan. Namun di sisi lain, kita semua harus yakin dan percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa menerima apa adanya dari beliau. Kita hanya diperjalankannya. Kita adalah rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pahami juga tak ada satupun manusia yang bisa berdoa di muka bumi ini. Kita adalah makhluk Tuhan yang tak bisa apa-apa. Namun kadangkala di hati kita, Pak Guru, terbesit ingin meminta sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin contohnya, saya pribadi mungkin ingin mendoakan anak saya, keponakan saya, keluarga saya, istri saya, orang tua saya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena tanpa hidayah yang sebenar-benarnya hidayah, tak akan pernah kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan itu. Jadi yang membuat saya bingung, khususnya di tentang doa ini, Pak Guru, apakah Allah masih bisa mengabulkan doa umatnya? Namun di sisi lain Allah sudah menetapkan qada dan qadarnya. Mungkin ini dulu Pak Guru pertanyaan dari saya. Salam dari saya Andi dari Palembang dan keluarga. Mudah-mudahan Pak Guru dan keluarga selalu diberi kesehatan, dan pemaparan-pemaparan Pak Guru selalu kami tunggu agar kami murid-muridmu selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dulu Pak Guru pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya seputar doa. Apakah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah masih butuh berdoa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat suci Al-Quran ada ayat Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berdoa ini diperintah oleh Allah agar manusia tidak sombong hatinya. Maka diperintah minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikaji di dalam sudut pandang syariatnya, Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu atau doamu. Bila dipandang dalam sudut kacamata syariat, seumpama doa ini sangat mustajab dan pasti diterimanya oleh Allah kepada siapapun yang berdoa, maka niscaya manusia seluruh dunia takkan pernah ada yang miskin, takkan pernah ada yang kekurangan, takkan pernah ada yang bodoh. Mereka semua pada kaya raya, pada pintar semua, pada berlebih-lebihan semua. Ini dalam kacamata syariatnya. Bila ayat ini memang benar-benar jitu bagi syariat, maka takkan pernah ada orang miskin di dunia ini. Akan tetapi bukti realnya, kenapa masih banyak orang yang miskin? Kenapa masih banyak orang yang serba kekurangan? Dikarenakan doa-doanya untuk minta kekayaan, untuk minta kelebihan harta, untuk minta anak yang soleh dan solehah, untuk minta keselamatan, pun juga banyak yang tertolak alias tidak diterima doa-doanya. Sehingga kita selama ini minta dan minta terus, berdoa dan berdoa terus, hingga terkabulnya apapun yang kita idam-idamkan, agar terkabul apa-apa yang kita maksudkan, agar terkabul apa-apa yang kita inginkan di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan inginnya kita terkabul sebuah doa-doa yang kita panjatkan, ini artinya kita selama ini merasa jadi Tuhan, yang mana kita mengatur-ngatur Tuhan, mengatur-ngatur Allah di dalam semua doa-doa yang kita panjatkan. Seolah-olah kita memaksa Allah untuk menerima dan mengabulkan doa-doa kita selama ini. Berarti kenyataan dan ayatnya tidak sinkron, tidak sambung. Padahal ayatnya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Akan tetapi bukti real, kenyataan di lapangan, kita selama ini tidak serta-merta dikabulkan, diijabahi apa yang sudah kita doa-doakan selama ini. Ini menunjukkan bahwa kita selama ini tak berkuasa apapun atas terkabulnya segala doa-doa dan permintaan kita. Jadi ketika belum terkabul, jadi ketika tidak terkabul, hati ini dipaksa dan dipaksa untuk bersabar. Jadi sebuah doa yang belum terkabul itu adalah hikmah yang amat besar agar kita bersabar menanti terkabulnya segala doa-doa yang kita panjatkan. Inilah aplikasi dari ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Jadi terkabul dan tidaknya di sini ada dua sisi. Yang mana dua sisi ini pun di dalam keadilan Allah, di dalam kesempurnaan Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita butuhkan. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Karena Allah yang lebih mengerti. Doa ini dikabulkan akan menjadikan kebaikan ataukah akan menjadi fitnah
bagi manusianya. Allah yang maha tahu. Makna dari ud'uni astajib lakum. Manusianya tidak boleh menuntut-nuntut kepada Tuhannya atas segala doa-doanya supaya diterima oleh Allah. Jadi maknanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maknanya hati kita harus mengenal Allah dahulu. Mengenal Allah yang maha mencukupi. Mengenal Allah yang maha berkuasa atas kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Jadi untuk mengaplikasikan ud'uni astajib lakum, hati harus rela. Hati harus ridho, berpasrah diri, kembali rojiun kepada Allah di dalam doa-doanya. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah, tapi hati jangan pernah rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri atas diterimanya semua apapun yang kita panjatkan. Atas diterimanya apapun yang kita minta di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Mayoritas kita selama ini kan lebih menyaksikan, lebih menghadap kepada doa apapun yang kita maksudkan ketimbang menyaksikan Allah yang akan membalas, Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi selama ini kita lebih menghadap, kita lebih menghadirkan apapun yang kita minta kepada Allah daripada menghadirkan, menghudurkan Allah sebagai zat yang mencipta, sebagai zat yang maha mengabulkan segala doa-doa. Karena kita selama ini lebih mempertuhankan apa-apa yang kita maksudkan. Lebih mempertuhankan Tuhan-Tuhan apapun yang kita minta. Apapun yang kita minta itu selama ini lebih wujud, lebih nyata. Kita hadap di hati kita. Karena kita cinta dengan apa-apa yang kita minta. Jadi apapun yang kita panjatkan ternyata seolah lebih nyata, lebih wujud, lebih kita butuhkan daripada wujudnya Allah, daripada hidupnya Allah, daripada kebutuhan kita bersama Allah, zat yang mencipta diri kita. Seolah-olah kita lebih butuh apa yang kita minta. Seolah-olah kita lebih butuh anak-anak yang soleh. Seolah-olah kita lebih butuh harta, tahta, wanita. Itu yang lebih kita utamakan daripada Dia sang pencipta harta, tahta, dan wanita itu. Jadi selama ini kita lebih memandang, menyaksikan syahadat kepada dunia daripada syahadat kepada pencipta dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk berdoa ini kita harus bisa bertajalli dulu. Kita harus makrifat dulu. Kita harus wusul dulu. Kita harus micil dulu kepada Allah, zat yang memerintahkan doa-doa kepada kita. Agar supaya apa? Agar supaya astajib. Agar supaya diterima apapun yang didoakan. Maknanya diterima di sini adalah diterima secara zahiriyah dan diterima secara batiniah. Diterima secara zahiriyah setelah berdoa apapun yang kita minta secara zahiriyahnya terwujud. Secara zahiriyahnya terkabul. Maknanya apa yang kita minta dengan segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkabul apa yang kita minta. Kita minta anak yang soleh dan soleha.
kita minta kekayaan kepada Allah, kita minta kelapangan, babagan rezeki di sisi Allah. Bila itu sudah terkabul, maka kebanyakan hati kita selama ini merasa mulia di dalam hati kita atas doa-doa yang kita panjatkan. Seolah-olah kita merasa lebih mulia dari mulianya Allah, Zat yang mengabulkan segala doa. Kita merasa bangga atas doa-doa yang kita panjatkan bila langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan apapun yang kita minta. Jadi imbasnya di dalam hati kita bila kita tidak mengenal Allah, bila di dalam hati kita Allah masih tiada, Allah masih gaib, bila di dalam hati kita Allahnya belum kuasa atas diri manusia kita, maka meskipun kelihatannya dikabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, akan tetapi hakikatnya ditolak oleh Allah. Secara hakikatnya, secara syariatnya memang kelihatannya terkabulah doa-doa kita. Ud'auni astajib lakum. Sehingga kita yang belum mengenal Allah, pasti kita menyangka, aku ini mulia, aku ini terpuji, sehingga Allah mengabulkan apa-apa yang aku minta. Seolah-olah Allah itu jadi jongosnya kita atas doa-doa yang kita panjatkan. Itu bila kita belum mengenal Allah. Itu terjadi bagi manusia yang masih gaib diri Tuhannya di hatinya. Maka hawa nafsulah yang berperan sebagai Tuhan yang mentuhani apapun yang dimintanya. Ketika diterima doa-doa itu, hawa nafsu merasa bangga dirinya. Hawa nafsu merasa mulia dirinya. Oh, doaku didengar oleh Allah. Oh, doaku dikabulkan oleh Allah. Menurut syariatnya terkabul. Akan tetapi menurut hakikatnya tidak terkabul. Karena hati kita selama ini terjerembab di bawah jahanamnya Allah. Maknanya hawa nafsu merasa lebih mulia atas diterimanya doa-doanya. Inilah bukti seolah-olah diterima dan dikabulkan, namun hakikatnya tidak terkabul karena tidak menjadikan buah-buah kebaikan bagi orang-orang yang berdoa. Ketika merasa mulia di dalam hatinya, ketika merasa bangga di dalam hatinya atas diterimanya doa-doanya, sehingga ia menganggap dirinya orang mulia. Apalagi ditunjuk-tunjukkan, diberitahukan kepada orang lain bahwa semua doa-doanya diterima di sisi Allah. Jadi syariatnya diterima astajib, akan tetapi dalam hakikatnya ditolak karena hawa nafsunya telah mentuhankan dirinya atas doa-doa yang dipanjatkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akan tetapi dua sisi yang lain menurut syariatnya seolah-olah ditolak doa-doa kita. Akan tetapi secara hakikatnya diterima doa-doa kita. Bagaimana maksudnya ini? Secara syariat kita tidak menerima apapun yang kita panjatkan. Belum terkabul apapun yang kita minta selama ini. Akan tetapi hati kita, berhubung kita sudah mengenal Allah, Zat yang maha mencukupi, Zat yang maha menguasai, Zat yang maha memelihara atas seluruh ciptaannya, maka di dalam hati orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhannya akan datang kesabaran di dalam hatinya atas belumnya terkabulnya doa-doa yang dipanjatkannya. Diri manusianya merasakan kesabaran menanti dan menanti doa-doa yang dipanjatkan agar terkabul. Akan tetapi bagi hamba yang sudah mengenal Allah, pasti apapun yang didoakan pasti diterima. Pasti astajib lakum.
Karena apa? Karena hati kita, karena hati orang-orang mukmin, hati orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu sangatlah lapang, tidak sempit. Jadi bagi orang-orang yang beriman sudah mengetahui tidak diterimanya doanya secara syariatnya, namun di sisi hakikatnya astajib lakum, diijabahi oleh Allah dikarenakan kesabarannya di dalam hatinya lebih tinggi, lebih mulia dari apapun yang diminta-mintanya. Jadi hati sudah lebih pasrah kepada Tuhan yang telah menentukan kodok dan kodarnya. Di dalam hatinya lebih pasrah total jenderal kepada Tuhannya. Atas apa-apa yang dimintanya pasti Allah yang lebih tahu itu membuat kebaikan atau keburukan di dalam hati kita. Jadi imbas dari ketidak diterimaan doa kita secara syariatnya tidak membuahkan hati yang marah, hati yang gundah, hati yang iri kepada Tuhannya. Hati kita selama ini enjoy saja. Apapun yang kita minta di dalam hati kita bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah hanyalah mengikuti perintah-perintah Allah untuk berdoa. Akan tetapi di dalamnya kita tak punya kekuasaan sedikit pun atas diterima atau atas ditolaknya doa-doa yang kita panjatkan. Pokoknya kita berdoa sudah pasrahkan semua kepada Allah. Baik itu diterima atau dikabulkan ataupun ditolak oleh Allah. Di dalam hati kita sudah pasrah bongkoan. Sudah menyerahkan semua kepada Allah, diterima atau tidaknya. Karena hati mukminin adalah Baitullah. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah nyata kewujudan Tuhannya di hatinya, maka kebanyakan mereka sudah tak berdoa lagi. Karena di dalam hatinya yang nyata, yang wujud, yang hidup, hanyalah Allah di dalam hatinya, ketimbang hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu mayoritas orang-orang yang sudah bertajalli, yang sudah wusul, yang sudah dunung, yang sudah mijil kepada Allah tak pernah berdoa lagi. Maknanya bagaimana mungkin kita masih minta-minta kepada Allah? Bagaimana mungkin kita masih berdoa kepada Allah? Sementara hidup ini dihidupi oleh Allah. Sementara gerak ini dipergerakkan oleh Allah. Kuasa ini dikuasakan oleh Allah. Bagaimana mungkin aku mau meminta-minta lagi? Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan minta? Wong sejatinya, wong hakikatnya dirinya sendiri pun juga sudah adam, sudah tiada, sudah tak berperan lagi. Mana mungkin ia mau minta-minta lagi. Akan tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih duduk di dalam tahapan syariat, ya wajib meminta. Hukumnya wajib berdoa itu bagi orang-orang yang masih cinta kepada badannya. Bagi orang yang masih cinta kepada hidup yang diakui sebagai hidupnya. Bagi orang yang masih cinta kepada babakan dunia, wajib berdoa. Agar apa? Maknanya diutus berdoa agar melatih kesabaran demi kesabaran atas tertundanya doa-doa yang kita panjatkan. Agar kita lebih sabar kepada Allah ketimbang kita merasa puas atas terkabulnya segala doa-doa kita. Jadi Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah lebih tahu doa kita ini membahayakan atau menyelamatkan hati kita kepada Allah. Allah lebih tahu. Jadi inilah yang dimaksud ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah pasrah kepada Tuhannya atas segala doa-doanya.
Jadi segala doa-doa yang kita panjatkan, sudah jangan kita hiraukan lagi. Sudah jangan kita pedulikan lagi. Wong kita berdoa kepada Allah, maka haturkanlah seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar tidak kepikiran terus, agar tidak tersiksa terus hati kita atas tertundanya doa-doa yang kita panjatkan. Inilah makna dari astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku ijabahi. Maknanya berdoalah kepadaku agar kau selalu bertemu aku. Ini maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudaraku yang diutus di dalam hatinya untuk berdoa, untuk memanjatkan doa, ikuti saja berdoa. Akan tetapi saya mohon, di dalam waktu kita berdoa, jangan kau hudurkan, jangan kau tatap, jangan kau syahadat kepada apapun yang kita minta. Jangan kau menghadap kepada apapun yang kita butuhkan. Jangan pernah kau menghadap kepada apapun yang kita idam-idamkan. Jangan sampai wujud, jangan sampai hadir apa yang kita pinta. Yakni mengalahkan kewujudan Allah yang menciptakan apapun yang kita minta. Jadi harapan saya, pandanglah, saksikanlah doa-doa yang kita panjatkan itu, haturkanlah kepada Allah. Saksikanlah kepada Allah lah yang membuat semua peristiwa-peristiwa ini berlangsung. Jadi ketika sudah kita pasrahkan kepada Allah, maka sudah jangan kita pikirkan lagi. Relakan, ridhokan apapun yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati tidak menggerutu, agar hati tidak kecewa, agar hati tidak merana atas tertundanya apapun yang kita minta. Jadi ketika kita sudah memasrahkan kembali semua doa-doa kita kepada Allah, inilah yang dimaksud ud'auni astajib lakum. Tenangnya hati, bahagianya hati dari dunia. Jadi karena Allah yang lebih baik, apa yang dimakomkan pada tiap-tiap diri manusia, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bukan manusianya yang merasa tahu. Bukan manusianya yang merasa tahu lebih baik atas kebaikan hawa nafsu kita sendiri selama ini, atas doa-doa yang kita panjatkan. Selama ini kan seolah-olah kita merasa lebih tahu daripada tahunya Allah. Bila aku mendapatkan apa yang aku idam-idamkan, bila aku mendapatkan apapun yang aku pinta-pinta, ini akan membuat kebaikan bagiku ketimbang ditolaknya doa-doaku. Jadi kekayaan akan menjadi singgasana bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Namun bagi orang yang sudah mengenal Allah, doa itu diterima ataupun ditolak, hatinya sudah tidak peduli lagi. Karena sudah dipersembahkan apapun doa-doa yang kita panjatkan, sudah kita pasrahkan semua kepada Allah. Sudah makmumlah kepada Allah. Diamlah, ikuti apa yang diperankannya. Inilah makna astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita berdoa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan anak supaya jadi anak yang soleh, jadi berdoanya dengan pasrahnya hati pulang kepada Allah atas segala doa-doa yang kita panjatkan. Maknanya jangan pernah pedulikan lagi ditolak atau diterimanya doa-doa yang kita panjatkan. Karena sudah dipersembahkan kepada Allah yang menciptakan diri kita. Maka kita jangan berharap-harap lagi. Sudah manut wae. Sudah ikuti saja apa yang diperankan Allah kepada kita. Itu yang lebih baik, itu yang lebih indah daripada diterimanya apapun yang kita minta, yang kebanyakan akan selalu dan selalu menyesatkan dan menjatuhkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikuti saja yang terpenting bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, yang terpenting hatinya sudah pulang dan pegang tongkatnya atas segala doa-doa yang dipanjatkannya.
Hati selalu rela dan ridho apapun yang terjadi. Diterima dan ditolaknya sebuah dosa sudah bukan urusan manusianya lagi di hatinya. Inilah makna aplikasi dari Ud'auni astajib lakum. Jadi hati lebih menghadap, jadi hati lebih bersyahadat kepada zat yang menciptakan diri kita dan zat yang menciptakan doa-doa yang kita panjatkan. Hatinya sudah selamat, sentausa rojiun kepada Tuhannya atas segala doa-doa yang dipanjatkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang singkat ini akan memahamkan dan dapat kita aplikasikan terutama khususnya diri saya pribadi dan khususnya yang bertanya, sahabat kita yang bertanya dan umumnya bagi kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam-macam cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gemahkan bersama membaca salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi lil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.